Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan soal-soal kita untuk di pertemuan 2. Yang waktu pertemuan 1 masih ada soal yang belum dalam pembahasan ya. Karena waktu nanti kalau ada mudah-mudahan tatap muka kita bisa melanjutkannya pertemuan 1 sisa dari soal. Sekarang Ibu lanjut saja yang pertemuan 2 ini, itu kita materi pendukungnya nanti kalau kalian kesulitan itu ada pada persamaan linier, terus statistik, bangun ruang dan bangun dasar, dan juga perbandingan masih diikutkan. Kita mulai ya, kita awali dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat soal nomor 1 yaitu 2013 AB ditambah 3 sama dengan 3040. Yang ditanyakan yaitu nilai daripada 6039 AB. Nah, bagaimana nih kita mencarinya? Ini merupakan persamaan linier tadi ya. Karena ini berarti kalau ada soal seperti ini kita kerja ya seperti biasa ya. 2013 AB ditambah 3 sama dengan 3040. Yang ada variabel biasa di ruas kiri ya, 2013 AB. Berarti kalau ini kita pindahkan kerjanya, yang tidak ada variabel dikurangi 3 ya, berarti 2013 AB sama dengan dikurangi 3 ya, 10 dikurangi 3 7, tinggal 3, terus ini 0, ini 3 ya, jadi 3037. Yang ditanya yaitu 6039 ya, yang ditanya 6039. Kalau kita kalikan, coba ruas kiri dengan ruas kanan kita kalikan dengan ini, kalikan dengan supaya ada 6 ya. 6 berarti kalau di sini 6 kita kalikan dengan 2. Coba kita kalikan. Yang patokannya yang ini ya, kan dikalikan supaya ininya 6, ini 2. Kita lihat ruas kirinya ya. Kalau kita kalikan 2 di sini, ruas kanan dengan ini kalikan dengan 3 ya supaya 6. Coba. Kalau kita kalikan 3 berarti 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 3 kali 0 0, 3 kali 2 6. Ini AB. Ini berarti juga sama, kita kalikan 3 ya supaya adil. 3 kali 7 21, jadi simpan 1 ya. 3 kali 3 9 tambah 2 tadi 1, berarti 3 kali 0 3, berarti tambah 1 3 kali 3 9. Oh ya, berarti didapat ya 6039 AB ya. Yang ditanya tadi ini ya, yang ditanya ini berarti hasilnya 9011 ada ya, kunci A ya. Terus kita lanjut lagi soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini bangun datar. Ada suatu persegi A 25, luasnya 25 cm persegi. Berarti persegi itu sama juga dengan apa? Bujur sangkar. Ya, kalau persegi. Kalau 4 persegi panjang, 4 persegi panjang. Tapi kalau persegi saja sama juga dengan itu bujur sangkar. Jika keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A. Yang ditanyanya luas persegi B. Bagaimana kita penyelesaiannya nih, kan gitu. Ya, kalau kita selesaikan, berarti kalau kita ditanya luas persegi B, otomatis yang kita mau cari nanti sisi dulu ya, sisi B. Persegi B. Kita mau cari sisi persegi B. Bagaimana? Dilihat yang ada tadi apa penyelesaiannya. Luas A sama dengan
25 ya cm persegi. Otomatis kita bisa nyari luas apa sih? Sisi kali sisi, luasnya 25 sama dengan ini S kuadrat ya, atau boleh S kuadrat sama dengan 25. Jadi yang kita cari apa? Terlebih geser dulu ini ya. Yang kita cari apa? S ya. Kalau S berarti ya, kalau ininya kuadrat ya berarti kan sebenarnya dari begini aslinya. Nanti kalian jangan dipakai ini kalau kerja lagi ujian. Kalau ininya 2 berarti kan kita mau jadikan jadi S, jadi pangkat dikalikan setengah ya. Ini jadi 25. Ini juga adil pangkatkan setengah. Ini kali ini 1 jadi S ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Kalau 25 pangkat setengah mau dirubah ke akar boleh, mau dijadikan bilangan berpangkatnya pecahan jadi bulat boleh. Kalau mau jadi bilangan pecahan berarti 25 nya 2 pangkat 2, ini setengah. Nah tinggal coret. Oh berarti S sama dengan 5 ya. Tuh, itu luas A. Sedangkan dikasih tahu juga jika keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A, berarti kita mulai lagi nih dari sini. Geser. Oh ya. Kita geser nih, ini kita kasih batasan. Katanya yang berikutnya keliling B sama juga dengan 4 keliling A. Berarti keliling B ini 4 keliling A kan berarti keliling apa rumus keliling? Rumus keliling apa? Ingat nggak? 4 kali keliling A, sisi A 5 4. Terus keliling B adalah 4 kali keliling persegi A. A nya tadi luasnya 5 ya. Berarti 4 kali 4 kali keliling A. Rumus keliling berapa? 4. Bentar, kuncinya bedanya di mana nih? Di sana, ini ke bawah. Jika keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A ya. Kalau kita lihat keliling B sama dengan 4 kali keliling A. Jadi tadi kalau keliling kita cari dulu ya, keliling A dulu. Kalau kita cari 4 kali, tadi sisi A berapa? 5 ya, sama dengan 20 ya. Nah, keliling B ini berarti kalau kita mencari dari sini keliling B sama dengan 4 kali keliling A. Kita mau cari sisi B nih karena ditanya luas B ya. Berarti kalau keliling B nya ini sama juga 4 kali keliling A ya. Berarti keliling A ini kan tadi 20 ya. Berarti kalau keliling B berarti 4 kali 20 ya. Rumus keliling apa? Berarti rumus keliling B rumusnya 4. Ini nggak muat ini, sini aja nih. Nulisnya terlalu besar ya tadi. Ini ke sini. Keliling B ini berarti 4 kali sisi sama dengan 4 kali 20 ya. Ini yang A, ini yang B. 4-nya coret, berarti S-nya 20 ya untuk sisi B ya. Jadi luas B-nya sisi kali sisi sama dengan 20 kali 20. 2 kali 2 aja 4, 0-nya 2 cm persegi. Ada
Kita lihat di kunci jawaban nih, ada angka 400 ya, ada ya nih. Sekarang soal berikutnya biar agak cepat waktunya ya. Kita lihat jika pembilang suatu pecahan ditambah 3 maka nilainya adalah sepertiga, dan jika penyebutnya dikurangi 3 maka nilainya adalah 1/6. Pecahan tersebut adalah yang dimaksud ya. Kalau kita jawab yang pertama, misalnya pecahannya kita lambangkan boleh dengan apa aja. Saya ibu lambangkan dengan A tambah B. Nah, kita mulai nih ketentuan yang di soal ya. Ketentuan yang di soal katanya jika pembilangnya ditambah 3 berarti A ditambah 3, karena pembilangnya yang A ya, penyebut yang B. Nah, ini pembilangnya ditambah 3, nilainya jadi sepertiga. Jadi kalau kita lihat kalikan silang ya, 3 kali A jadi 3A, 3 kali 3 jadi 9, terus ini 1 kali B jadi B ya. Nah, setelah itu ya, kita coba nilainya apa aja nih. Boleh kita mencari nilai A, boleh mencari nilai B ya. Kalau ini sama dengan kan tadi sepertiga ya. Ini udah dikalikan ya. 3 kali ini 9. Aduh, ini salah nih, salah. Hapus dulu, hapus. Kita kali silang tadi salah berarti ya. Ini kalau kalikan silang, mau B kali 1 dulu boleh, mau A tambah 3 kali 3 dulu boleh, terserah mau kemana aja. Kalau kita kayak tadi, ini kali ini berarti 3 kali A, 3A 3 kali ini plus 3 jadi 9. Terus yang ininya B kali 1 itu B. Oh, berarti nilai B sama dengan 3A plus 9. B-nya udah kelihatan ya. Tapi belum nilai ininya. Terus mana lagi tadi? Yang berikutnya itu kita mau cari pecahan. B-nya belum ketemu, ini nggak bisa dicari B. Kalau A-nya belum ada, A nggak bisa dicari kalau B-nya belum ada. Yang kita mau cari nanti nilai A dengan nilai B. Terus ada syarat lagi. Jika dikurangi tadi namanya, jika penyebutnya dikurangi 3, nilainya 1/6. Berarti tadinya kan ini hasilnya ini. Sekarang dikurangi penyebutnya, dikurangi 3. Hasilnya 1/6. Coba kita kali silang lagi. Kalau ini ke sini boleh, jadi A kali 6 jadi 6A. Terus ini B kali 1 sama dengan B 1 kali min 3 jadi min 3. Nah, dari sini bisa kita masukkan, kita substitusikan ya. Kita substitusikan 6A sama dengan B min 3, B-nya masukkan. Berarti ini 6A, B-nya dimasukkan tadi berapa? Nilai B. Yang ini ya nilai B. 3A ditambah 9 dikurangi 3. Berarti 6A. Ini langsung saja pindah luas ya 3-nya nih. Yang ini kita pindahkan luas ke sini jadi min 3A. Ini sama dengan 9 dikurangi 3, 6. Dikurangi ini 3A sama dengan 6. Berarti ketemu A-nya 2. Nah, sekarang A-nya udah ketemu. B-nya berarti kita bisa cari. B-nya itu sama juga 3A ditambah 9. Berarti sama dengan 3A-nya 2 tambah 9. Berarti ini 6 tambah 9 berarti 15 ya. Oh, jadi yang diminta A per B-nya, A-nya 2, B-nya 15. Coba ada nggak dikasih jawaban? Ya. 2 per 15 ada ya di B. Ya, ke nomor 3. Lanjutkan kita nomor berikutnya. Ibu kasih 10 soal ya tadi. Bener nggak kalian sampai nomor 3 yang kalian kerjakan? Kita lihat nomor 4 sekarang. Ya,
Ibu ganti warna biar warna-warni mobilnya. Ya. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama ya adalah 2.000 dan tarif selanjutnya adalah 1.500 per jam. Uangnya dia punya uang 6.500 dapat digunakan untuk parkir mobil selama berapa lama nih dia punya uang segitu ya 6.500. Kalau kita ambil kita lihat ya 2 jam pertama berarti 6.500 dikurangi 2.000 ya, jadi tinggal 4.500. Ini 2 jam pertama. Sekarang sisanya 4.500 ya. Berarti dikurangi berapa nih supaya habis ini kan berarti kalau jamnya 1.500 ya. Berarti 1.500 dikali berapa nih supaya ini kan bisa dikali 3 ya. Jadi hasilnya 0 ya. Misalnya habis berarti ini 3 jam. Oh jadi banyaknya jam yang diminta tinggal jumlahkan jadi 5 jam. Ada ya. Betul kalian mudah-mudahan betul ya yang kalian kerjakan. Yang belum ngerti inilah caranya. Terus yang berikutnya nomor 5 ya. Ini ada hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko furniture ya namanya. Berarti ada dia menjual meja makan, omsetnya 20, keuntungannya 25. Kursi tamu 10, omsetnya 40. Tempat tidur 5, ininya 20 ya. Lemari pakaian omsetnya 10, ininya keuntungannya 50. Meja kantor 20, keuntungannya 20. Jika ya yang dimintanya apa? Jika hasil promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu dan tempat tidur, berapa besar total keuntungan yang dapat diperoleh toko mebel tersebut. Bagaimana nih kita mencarinya, keuntungannya ada berapa nih setelah ada promosi ternyata untuk kursi tamu dan tempat tidur menjadi 2 kali lipat. Kalau kita lihat ya kita cari dulu nih, kita cari di sini ibu tambahkan ininya ini ya, kita tambahkan untuk kita cari dulu ya, ada sisa di sini untuk keuntungan ya. Terus jadi penambahannya tadi kita tambah penambahan ya. Kalau kita mencari keuntungan bagaimana mencarinya? Kan ini semuanya ada persen nih ya. Kemarin nulisnya kurang persennya ini. Persen namanya persen. Kalau keuntungan berarti kan nyarinya 25%, berarti 25 per 100 dikali 20 ya. Coret nolnya. Berarti di sini kalikan 25 kali 2 50 bagi 10 jadi 5 ya hasilnya. Ya, terus cari lagi yang bawah 40 per 100 dikali 1 tinggal coret. Jadi 40 dibagi 10 jadi 4. Yang ini berarti 20 per 100 kali 5. Coret nolnya. Tinggal 2 kali 5 10 bagi 10 jadi 1 ya. Yang ini 50 per 100 kali 10. Coret nolnya ke sini boleh ya. Jadi juga coret lagi nolnya. Jadi tinggal 5 bagi 1 5. Ini 20%, 20 per 100 dikali 20. Coret nolnya ke sini, Jadi 2 kali 2 4 bagi 1 jadi 4 ya. Nah menambahnya, yang menambah 2 kali lipat benar. Ini tetap ya 5. Ini tetap kursi tamu. Tadi apa kursi tamu ya? 2 kali lipat. Berarti 4 jadi 8 ya. Terus tempat tidur juga 2 kali lipat. 1 jadi 2. Yang ini tetap ya. Ini tetap. Berapa keuntungannya kita jumlahkan ya.
Jumlahkannya juga dengan cepat, 5 dengan 5, 10. Jangan hitung satu-satu, ya cepat. 5 dengan 5, 10. 8 dengan 2, 10. Oh jadi 20 tambah 4 jadi 24. Ada nih 24. Kita lihat ya, ada di kunci jawaban 24. Mana nih kunci jawaban, ada nggak? 24 juta ada ya. Oke, jawaban. Terus nomor 6 ya, jika A sama dengan B, maka 4A tambah 3B sama dengan jadi kalian di antara kunci A dengan kunci B, mana nih pernyataan yang benar? Kalau ada seperti ini kalimat pernyataan, ya kita coba nih kemungkinan ya. Karenanya nih ya, penyelesaian A sama dengan B. Yang ditanya 4A tambah 3B. Ya, kalau kita mau jadikan A boleh, menjadikan B boleh. Kalau B-nya kita mau ganti A, berarti 4A ditambah 3, karena B-nya sama dengan A jadi 3A tambah dengan 7A. Itu kan sejenis nih. Bisa tambah ini A, jadi tinggal akalnya 4 ditambah 3. Kalau di sini nggak bisa dijumlahkan. 4A ditambah 3B berapa? Ya udah nggak bisa dijumlahkan. Kenapa? Kalau umpamanya ini A-nya ayam, B-nya babi, berarti masa 4 ayam ditambah 3 babi jadi apa? Jadi 7AB ya, jadi 7 monyet, kan nggak mungkin ya, jadi nggak sejenis. Makanya kalau kita mau jumlahkan harus sejenis. Seperti ini kita ini kan ya. Oh, B-nya boleh diganti A karena B sama dengan A. Oh, jadi 7A. Coba lihat di pernyataan ada nggak? Oh, nggak ada. Coba kita cari lagi yang lain. Ya, 4A ditambah 3B. Ya, sekarang kita mau jadikan B. Berarti A-nya sama dengan B. Berarti 4A-nya dirubah jadi 4B ditambah 3B. Ini juga sejenis. Sama dengan berapa? 7B. Ada? Oh, ada ya. Berarti yang diminta pernyataannya cocoknya untuk nih ya. Jadi kalian kalau ada seperti ini dicoba-coba dulu, lihat di kunci jawaban mana yang ada di kunci jawaban. Tadi seperti tadi langkah kita jadikan A, oh nggak ada di jawaban. Cari lagi alternatif lain, oh dijadikan B, berarti ada 7B ya gitu ya. Ini buat nanti kalian pengalaman kalau lagi ngerjakan soal seperti itu. Diminta apa? Lihat di pernyataan ya, di pernyataan di kunci jawabannya adanya apa tuh yang dimintanya ya. Kembali kita ke soal nomor 7. Ada tabel lagi nih, berarti statistik ya kalau yang namanya pakai tabel. Nih, berikut ini adalah tabel nilai pemenang lomba fotografi. Ada jurinya, ada 5. Nilai temanya tuh kalian bisa lihat sendiri. Nilai artisisnya lihat sendiri tuh begitu. Yang ditanya, berdasarkan tabel tersebut, juri nomor berapa yang memberikan nilai tema paling tinggi dibanding nilai artistik. Jadi bagaimana kerja kita? Ya dicari nih nilainya dari juri 1 sampai juri 5. Kita lihat ya, kalau kita kurangi nih hasil pengurangannya antara juri 1 nilai tema dengan ini. Kalau kita kurangi nilainya, nilai hasil pengurangannya. Berarti kalau kita kurangi, berarti sini 70 dikurangi 65, 5 ya. Terus 60 dikurangi 70, ini 10. 65 dikurangi 65, 0. 75 dikurangi 65, 10. 80 dikurangi 75, 5. Kita kurangin ya, hasilnya pengurangan ya. Yang paling tinggi yang ditanya. Yang paling tinggi berarti nilai 10 ya. 10 adanya juri keberapa? Juri keempat ya. Oh, berarti ini jurinya juri yang keempat. Karena diminta perbandingan nilai antara tema dengan artistik. Ternyata kalau kita kurangi ini ada di juri 4 ya. Itu nomor 7. Berikutnya nomor 8. Jika perbandingan antara peserta wanita dan peserta pria dalam suatu pertemuan adalah 5
banding 3. Ya. Berarti yang ditanya banyaknya peserta pria dalam pertemuan itu ada berapa nih? Kalau kita ini kan apa dulu tuh? Wanita dulu ya. Wanita banding pria 5 banding 3. Berarti kalau kita jumlahkan jumlahnya ada berapa? Jumlahnya 5 tambah 3 jadi 8. Ya. Karena yang ditanyanya banyak pria yang ditanya ini banyaknya pria, berarti prianya kan 5-nya untuk wanita, 3-nya untuk pria. Berarti kalau ditanya pria, berarti kalau kita katakan 3 per jumlahnya peserta ya, berarti 8. Ditanya persen, oh berarti kalikan 100%. Berarti mengalikannya mana? Oh berarti ke atas dulu, ke bawah nggak habis, berarti ke atas. Jadi 300 per 8%. Ada nggak kunci jawaban? Nggak ada ya. Berarti dijadikan desimal nih dimintanya. Udah baginya jangan pakai coret-coretan. 3 nggak bisa, jadi 30 dibagi 8 dapatnya 3 ya. Sisanya 6 ya, karena 30 dibagi 8 24 berarti sisanya 6. Terus 60 dibagi 8 berarti 7 ya. Gimana? Bisa? Nih, kalau nggak bisa gini. Oh. Ini dibagi 8. Ini 3. Ini kan 24. Tuh. Sisanya 6 ya. Turun lagi 0. 60 dibagi 8 7. Ini 56 ya. Tuh. Sisanya tinggal 4 pinjam. Berarti pakai koma. 40 bagi 8 5. Ini 40. Nah, oh berarti ini hasilnya 37,5%. Nah, karena udah ada persennya di sini, ini artinya ini. Nah. Ya, satu lagi ya. Masih 2 lagi. Kita lihat nih. Ini agak panjang perlu pemahaman. Ya, tadi soal-soal sederhana, sekarang panjang. Usia A adalah 27 tahun. Usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Adapun usia D adalah 28 tahun, lebih tua dari A, dan 18 tahun lebih tua dari B. Manakah pernyataan berikut yang benar? Itu pernyataan, kita cari dulu. Kita belum tahu nih kemana arah pertanyaannya nih, nanti pernyataannya gimana nih. Ya kalau kita lihat nih, kita selesaikan satu persatu ya. Menurut ini kita bahasa cerita ini kita ke bahasa matematik. Berarti kalau kita ke bahasa matematik, ini A sama dengan kan 27. Ya. Terus yang kedua mana lagi? C sama dengan katanya rata-rata umur A dan B. Berarti kalau rata-rata kan jumlah nih umur A ditambah umur B dibagi 2 ya. Karena rata-rata. Kalau kita pecahan kita hilangkan kali silang seperti tadi, 2 kali C berarti 2C sama dengan A tambah B. Tuh, terus apa lagi terjemahannya? Berikutnya katanya mana nih? Kita lihat tuh ininya ketutup. Adapun usia D, katanya usia D lebih tua daripada A. Adapun usia D adalah kesini nih tulisannya. Usia D adalah 28 tahun lebih tua dari A. Berarti kalau kita terjemahkan, kita geser lagi kursor ininya, halamannya. Ya sekarang yang D. D katanya 28 lebih tua dari A. Berarti 28 tambah A. Ya. Terus mana lagi? Terus dan D-nya juga 18 tahun lebih tua dari B. Nah, kita terjemahkan. Nah, seperti itu kalimat cerita di atas. Ya kita berarti harus cari tahu. A udah tahu, udah jelas. Ya. Sekarang kalau kita dari terjemahan ini kita kerjakan apa dulu nih? Ya, yang kita bisa cari.
A-nya 27. Berarti dari sini bisa kita kembangkan. Berarti 2C ini sama juga dengan A ditambah B. A-nya kan udah kasih tahu 27 ditambah B. Belum bisa juga kita cari. Ya. Nah, terus kemana lagi? Yang A-nya kalau kita mau cari coba belum dapat. Dari sini coba kita lagi cari lagi. D-nya sama dengan 28 ditambah A. Berarti 28 ditambah A-nya 27 ya. Jadi 55. Oh, ketemu tuh umur D 55. Nah, dari sini kita juga bisa cari dulu. C nggak bisa dicari, B belum bisa dicari nih. Baru kita A, berarti dengan D baru yang kita dapat. Terus dari mana lagi? Dari sini ya. Dari sini D sama dengan 18 ditambah B. Kita sini kan ke atas kan, sini karena kurang. Berarti D-nya tadi D-nya sini. D-nya berapa tadi? 55 ya, sudah dapat. Tuh 55 nih, D-nya udah dapat 55. Berarti sama dengan 18 tambah B. Berarti kalau ditanya umur B bisa dipindahkan ke sini ya. 55 dikurangi 18. B-nya berarti dapatnya 15 dikurangi 8, 7. Terus tinggal 4 dikurangi 1, 3 ya. Jadi 37 umur B. Sekarang tinggal umur siapa? A sudah dapat, D udah, B udah, tinggal C ya. Nah, di sini dari sini nih kita ambil. Tadi lagi kita ambil 2C sama dengan 27 ditambah B. Berarti 2C sama dengan 27 ditambah B-nya dapat tadi 37 ya. 2C sama dengan ditambah 4 ditambah 4 7 tambah 7 14. 4 simpan 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6 ya. Berarti C-nya sama dengan 64 dibagi 2. Jadi 32. Nah, kita lihat nih pernyataan yang mana ya yang benar nih. Kita udah tahu nomor A. Katanya A-nya tadi 27. Kita lihat pernyataan ini. Selisih usia A dengan C. A-nya 27, C-nya berapa tadi? C-nya kita dapat 32 ya. Masa 27 dikurangi 32 bukan 14, berarti min ya. Bukan ya, A-nya salah. A lebih tua dari B, A-nya 27, B-nya 37. Salah, terbalik, harusnya B lebih tua dari A. Berarti ini juga salah. Usia C adalah 32. C 32. Oh iya benar. Ya udah dicari yang benar, yang lain enggak usah dicari. Ya, selesai nomor 8. Sekarang nomor 9. Kita udah bahas nomor berapa? Sampai 9, 8, udah tinggal 1 ya. Tinggal 1. Nah, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil. Kita kan tuh sulit tuh, masa kita hitung satu-satu. Ya, kita coba nih. Yang A nilainya berapa sih? Gitu kan ya. Kita lihat. Untuk nilai A. Berarti dia 3/15 kali 1,80. Terus nilai B 9/15 kali 0,90 ya. Kalau kita lihat enak kan, kalau ininya sama tinggal mana nih, kita belum bisa menebak nih. Yang C 18/15 kali 0,45. Terus yang D sama dengan berapa tadi? Yang D, ibu lihat sini deh, biar membantu yang tulisan yang D 9/30 kali 1,80. Yang E jawabannya 18/30 kali 0,90 ya. Nah, coba kita lihat kira-kira apa sih nih yang kita bisa lakukan nih biar cepat kerjanya ya. Coba nih kalau kita
pengalinya sama semua, bisa nggak kita jadikan sama semua? Ini jadikan sama semua ya. Ini dijadikan sama semua dulu ya. Kira-kira gampangnya kemana nih ya? Boleh ke 1,80, boleh 190, boleh 0,45. Kalau kita misalnya kita coba yang ini, kalau dibagi 2 berarti 18 dibagi 2 jadi kan 0 dibagi 2 0 ya, berarti ini 9 0. Ini udah 0 9 0. Ini berarti dikalikan 2 ya, hasilnya jadi 0, 2 kali 5 0, 2 kali 4 8 tambah 1 9 kali 0 ini ya. Ini berarti dibagi 2, 1 dibagi 2 0, terus 18 jadi ada koma, 18 dibagi 2 9 0, ini ya. Ini udah 0,9 ini. Ini berarti tetap ya 8 dikalikan ini berarti tetap. Kalau kita lihat penyebutnya sekarang nih belum sama nih, kira-kira kemana? Kalau kita lihat dari atas ya, ini 15, ada 15, 15, 15. Coba bawahnya tetap kita jadikan 15. Ini 15, ini 15, ini 15 ya. Kalau ini 3/15 ya tetap. Ini kan tadi ini kan tadi dibagi 2. Artinya kan tadi kalau 180 ini kerjanya 180, berarti sama juga dibagi 2. Ini 90, 180 ini dapat 2 kali 0,90. Ini 990 berarti 2-nya kita kalikan dengan 3, jadi makanya berubah jadi 6 ya. Ini tetap, ini 0,90, ini 0,90 berarti ini tetap. Ini tetap ya. Kalau ini 45. Ini berarti kalau ini dikalikan 2 kan berarti 45 ini kali 2 0,45 kali 2 jadi 0,090. Kalau ini jadi kalikan 2, ini kalikan 2, ini kan berarti kalau 18-nya 18 berarti 9 kali 2. 2-nya udah diambil ke sini tadi. Tapi tinggal ini jadi dibagi 2 jadi 9 ya. Yang ini kalau kita lihat ini dibagi 2 ya, ini berarti dikalikan dengan 9 ini 30 nya 2 kali 15. Ini tadi dikali 2 dibagi 2 930, berarti ini dibagi 2, ini 2-nya ini dibagi 2, ini 1,80, tadinya dibagi 2, jadi berarti ini habis ya, bagi 2-nya habis, ini 2-nya habis, itu tinggal 9 kali 15 kali 0,90. Yang ini udah nggak dibagi, cuma yang di sininya 18 dengan 30, 18 bagi 2 9, ini 15. Artinya apa? Supaya nanti penyebutnya semuanya dalam bentuk 15. Coba lihat dari yang paling kecil ya. Kita lihat dari yang A. Gimana? Yang A 6/15 ya. Ini 19/15. Itunya udah sama semua tuh. Udah sama semua, yaitu semuanya perkaliannya mana tadi? 10. Nih. Semua perkaliannya 0,9 semua ya. Terus ininya penyebutnya semua sama. Yang paling kecil mana pembilangnya? 6 ya. Berarti angka yang paling kecil ini ya, adanya di A. Jadi pembilang yang paling kecil yaitu 3/15 kali 180, karena diminta semuanya sama ya. Ini nilainya sama, ini sama, ini sama, ini sama. Yang paling kecilnya ini. Berarti jawabannya di mana nih? Ya, jawabannya jadi adanya di A. Ya, nah. Mudah-mudahan yang Ibu bahas sama yang kalian kerjakan. Berarti kita udah mengetahui kalau sama berarti
kalian sudah pintar sekarang ini, mudah-mudahan kalian berhasil dalam nanti SBMPTN ya, karena yang ini dipersiapkan untuk bukan SNPTN ya, karena SNPTN udah mereka tanpa tes, nanti kalian ini untuk tes, untuk mandiri, untuk SBMPTN. Mudah-mudahan kalian berhasil ya. Ibu cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.